Seberes mengikuti kuliah, aku bersama seorang kawan melangkahkan kaki menuju warung kopi. Seperti biasa, kopi menjadi sahabat ketika menyendiri ataupun ngobrol segala hal bersama seorang kawan. Perkenalkan, ini kawanku namanya Zidki. Kita satu kelas, satu jurusan juga, tetapi jadi lebih akrab setelah terbiasa nongkrong di warung kopi. Menjadi mahasiswa terasa nikmat bila referensi terfokus pada sinetron yang ditayangkan di televisi. Pada kenyataannya, tugas-tugas yang begitu banyak berperang dengan diri yang sedang belajar hidup mandiri. Presisi yang baik, mungkin kuliah akan jadi nikmat, tetapi kita lagi-lagi liburan harus hadir agar diri tidak stres menghadapi rutinitas yang selalu sama setiap hari. Akhirnya, seorang kawan yang bernama Zidki menawariku untuk melepas penat di Gunung Bromo. Sejenak berpikir untuk menemukan jawaban yang tepat. Jujur, seorang bernama Syahrul dengan rasa takut ketika menginjakkan kaki pada tempat yang belum pernah ditemuinya, terlebih sebuah gunung yang merupakan alam bebas. Karena sang kawan beberapa kali menginjakkan kaki di Gunung Bromo dan meyakinkan diri bahwa akan baik-baik saja, keputusan yang muncul pun memberanikan diri untuk mengiyakan. Terlebih penat sudah di ujung kepala, siapa tahu alam yang bebas memberi kejutan. Kompromi demi kompromi dilakukan karena kita punya kewajiban yang tak bisa ditinggalkan, yaitu berkuliah. Seperti keputusan kemarin, kita akan bermalam di sana. Segala perlengkapan mulai dari tenda sampai perlengkapan pribadi sudah melekat pada motorku. Seperti pada hari-hari biasanya, sore hari jalan-jalan dipenuhi kendaraan sehingga perjalanan menjadi lambat. Dan bodohnya, pada jalan yang padat kendaraan, kita harus memasuki kawasan Bromo Tengger sebelum jam 4 sore. Maklum, Gunung Bromo tidak menerima tamu 24 jam. Ada jam operasional yang harus diikuti oleh semua pengunjung. Alhamdulillah, senyum yang sumringah dari aku ataupun Zidki karena sudah sampai di tempat camping. Sejenak memandangi sekitar yang masih tertutup kabut dan air yang menempel pada dedaunan, serta berdamai dengan rasa dingin yang menyentuh sekujur tubuh. Setelah cukup lama, mulailah kita mendirikan tenda sebelum malam bercerita tentang kegelapan. Sebenarnya Gunung Bromo memiliki tempat camping, tetapi karena kita masuk melewati Pasuruan, memasuki kawasan Bromo sudah sore, ditambah gerimis hujan yang membuat jalanan menjadi ekstrim, akhirnya kita memilih ngecamp di suatu tempat. Gelap kian mendekat, malam mengecup selamat datang. Kabut yang merambat sudah mulai menghilang.
bukan karena pergi, tetapi mata tak mampu membaca ketika sudah gelap. Jujur, rasa takut itu mulai bersenggama, terlebih berada di atas bukit. Logika yang terpancar, angin akan lebih terasa bila berada di bukit. Berbeda dengan yang bersembunyi di balik bukit ya. Gerimis mulai jatuh, bertambah suara angin yang berhembus di ujung sana. Rasa takut kian datang, bahkan kopi yang melambai agar segera diseduh, tak digubris dengan memilih rebahan agar segera tidur. Sang kawan yang paham dengan keadaan mengajakku berbicara dengan alasan orang yang mengalami gejala hipotermia tidak mendengar saat diajak bicara. Akhirnya obrolan demi obrolan berlalu meski rasa takut tak juga berlalu. Sekitar jam 9 malam, gerimis sudah reda, kabut juga berlalu, angin tak lagi terdengar. Cukup menenangkan. Kita kembali meracik kopi, menikmati mie instan yang sudah matang, dan obrolan semakin panjang disertai asap rokok yang berhembus dari mulut. Secara sadar, aku menikmati malam ini, menikmati suasana alam pada malam ini, menikmati obrolan demi obrolan yang bersanding dengan secangkir kopi. Sampai tanpa kita sadari, jam di ponsel sudah menunjukkan jam 12 malam. Waktunya tidur dan sampai ketemu besok pagi. Bisa dibayangkan, raga baru saja kembali pada alam yang masih asri, di atas bukit ketinggian, menggigil itu hal pasti. Alhamdulillahnya masih bisa menghirup udara segar pagi hari, di atas bukit juga. Seperti yang orang lain lakukan berada di ketinggian kala pagi, menatap mentari yang muncul dari permukaan sembari menghangatkan tubuh yang sedang kedinginan. Inilah suguhan Bromo kala pagi. Untuk orang yang pertama kali menginjakkan kaki di kawasan Bromo kala pagi, sungguh ciptaan Tuhan sangat luar biasa indah. Tak ada kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang sedang di depan mata. Mentari yang muncul di permukaan, kabut yang mengelilingi lingkungan sekitar, dingin yang sebentar lagi pergi, berganti hangat yang akan kembali. Sungguh, inilah keindahan Bromo yang selalu membujuk siapa yang pernah kesini, datang lagi dan lagi. Rasa bahagia sekaligus syukur tak juga pergi. Mentari yang dinanti sudah berada di sudut 45 derajat. Rasa hangat pun kembali utuh. Kembali meracik kopi sebelum membereskan tenda untuk kembali pada rutinitas yang membelenggu. Ya, tujuan akhir dari setiap perjalanan adalah pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Sempat ada rasa takut. Kemarin dengan jalan yang ekstrim dan sekarang harus melewati jalan itu dengan motor metik.
Untuk kenyamanan pendengar, aku tak perlu melanjutkan kisahku ini. Saranku, tidak merekomendasikan membawa motor metik ke sini. Itu saja kisahku. Sampai jumpa perjalanan berikutnya ya.